Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kita katakan pada Tuhan dalam keadaan sukacita. Oh Tuhan, aku hanya ingin mencintai semua orang. Dan Tuhan berkata, baiklah. Mari kita mulai. Ya, semua orang kecuali yang satu itu Tuhan. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Jika ketika saudara alami masalah, saudara bertindak dengan cara Tuhan, saudara akan selalu bangkit menang. Saudara akan selalu hasilkan kemenangan. Tapi saudara tidak bisa alami masalah dan bertindak seperti orang yang tak percaya dan mengharapkan upah dari Allah. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Saya akhirnya harus jujur pada diri saya. Apakah saya akan terus seperti bayi setiap kali tak dapat yang saya inginkan? Ataukah saya akan bertumbuh dan bertindak seperti orang Kristen? Apakah saya hanya akan ke gereja dan pulang dan bertindak seolah tak bergereja? Ataukah saya akan sungguh pergi dan belajar dan bertumbuh dan mendapatkan sesuatu dan belajar firman Tuhan dan belajar memperkatakan dan mengakui firman dan merenungkan dan menjadikan Tuhan pusat hidupku? Tuhan tidak ingin sedikit dari dirimu, Dia ingin seluruh hidupmu. Dan Dia bukan sekadar tambahan dalam hidupmu, Dialah yang utama. Saya akan membacakan Wahyu 21 ayat pertama hingga 6. Lalu aku melihat langit baru, sorga dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah lenyap. Dan lautan pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang dihias untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah berada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama, berkemah berdiam dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala situasi yang lama dan segala peraturan hal-hal yang lama telah lenyap. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lagi Ia berkata, tulislah, sebab segala perkataan ini dapat dipercayai, akurat, tidak ada salah, bisa dipercaya, dan benar tulus. Dan Ia berkata kepadaku, sudah selesai. Ayo, kita hanya sedang menjalaninya. Semuanya sudah selesai. Berhenti bertindak seperti ini rumahmu dan saudara akan di sini selamanya. Yang saudara miliki hanyalah sebuah garis. Apa yang akan saudara lakukan? Apakah akan membuat perbedaan jika saudara menghabiskan hidup mencoba mendapat yang saudara ingin dan akhirnya mendapatkannya? Tidak. Tapi perbedaan besar terjadi jika saudara mati terhadap diri dan menghabiskan seluruh hidupmu membantu Allah membangun kerajaannya. Saya beritahu, saudara ingin bahagia, saya sedang memberitahu saudara caranya. Dan saya bisa beritahu saudara, saudara tidak bisa egois dan bahagia pada saat yang sama. Saya mencobanya dan tidak berhasil. Saudara tidak bisa mengakalinya dan membuatnya berhasil. Dan saya harus banyak berurusan dengan diriku, dan saya harus banyak bicara dengan diriku. Berhenti Joyce, bertumbuhlah, perbaiki diri. Hilangkan sikap buruk. Jangan egois, dan saya masih jauh lebih egois daripada yang saya inginkan. Dan saya masih mengusahakannya, sama seperti saudara semua. Tapi saya bertekad bahwa saya tidak akan hidup hanya untuk diriku. Amin. Akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan saya mungkin menambahkan, dan Dia juga segalanya di antaranya. Amin.
Selagi kita melakukan urusan mati terhadap diri sendiri ini, ada beberapa ujian yang akan kita hadapi. Dan lebih baik untuk langsung lulus ujian saudara, karena ada satu fakta tentang Tuhan dan kerajaannya, yaitu saudara tidak pernah gagal total. Saudara hanya terus mengambil ujian yang sama lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai saudara akhirnya lulus. Ayo. Oh, saya bisa ingat ketika seorang pegawai toko yang lambat hampir membuat saya gila. Saudara pergi ke pasar swalayan dan saudara selalu mendapatkan antrian di mana kasir kehabisan bon. Dia harus memperbaiki mesin kasirnya. Dulu saya bahkan berdoa, Tuhan pimpin saya ke antrian yang tepat agar saya bisa keluar dari sini cepat. Mengungkapkan doa-doa yang konyol, semua tentang saya ingin keluar dari sini cepat. Jadi izinkan saya memilih antrian yang tepat, dan tentu saja saya masuk ke antrian di mana sang kasir sedang dilatih. Atau saya masuk antrian dan lalu menemukan dua barang saya tidak ada harganya dan mereka harus pergi mencari harganya. Dan saya hanya menjadi sangat frustrasi karena saya ingin keluar dari sana dan pulang dan melakukan apa yang saya inginkan. Ayo, apakah ada yang saudara pikirkan? Dan saya beritahu saya mendapat pegawai lambat dan akhirnya sampai tidak ada pegawai. Saya bahkan tak bisa temukan pegawai. Saya beritahu yang sebenarnya dan akhirnya saya berpikir, baiklah ini dari Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang tahu kadang-kadang kita butuh waktu untuk paham, oh ini dari Tuhan. Ini bukan setan, saya tengking setan sampai saya tak punya tengkingan lagi. Saya tengking kamu setan. Saya coba mengusirnya dari jalanku agar saya bisa mendapatkan yang kuinginkan. Dan akhirnya saya belajar bagaimana menyerah pada cara Tuhan. Oh ya Tuhan. Baiklah, biar saya beritahu beberapa ujian yang harus saudara lewati dalam hidup. Kita sudah bicarakan ini, tapi ini terlalu penting untuk tak dibicarakan lagi. Ujian pengampunan. Ada seorang pria yang berterima kasih kepada saya, dia bilang terima kasih banyak. Dia polisi sepertinya, dan dia datang melakukan pengamanan di sini dan dia bilang terima kasih banyak. Kamis malam saya bisa mengampuni saudara saya dan saya sangat perlu melakukan itu. Lihat, jika bahkan hanya 10 dari 16.000 saudara mengampuni seseorang cukup untukku ke sini. Karena hidup saudara bahkan tak bisa dimulai sampai saudara melakukannya. Ini salah satu hal pertama yang harus dilakukan. Saudara tak bisa benci seseorang dan hidup baik dengan Tuhan. Saudara bilang, ya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tahukah saudara yang Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tahukah saudara, jika orang-orang saudara milik Tuhan, saudara ditandai dan dimeterai oleh Roh Kudus. Di alam roh ada tanda padamu yang berkata, saya milik Tuhan. Amin. Dan setan tahu itu. Dan jika mereka menganiaya saudara, ya Tuhan, mereka sedang mengganggu Tuhan. Jadi saudara perlu doakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tapi kita hanya khawatir tentang perbuatan mereka. Kau menyakiti perasaanku. Kau menganiayaku, kau tidak memberi yang kuinginkan. Kita selalu memikirkan apa yang tidak dilakukan untuk saya, bukan apa yang mereka lakukan pada diri mereka. Mari kita baca lagi Markus 11 ayat 24, dan karena itulah aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dalam doa. Percayalah bahwa semuanya telah dikaruniakan kepadamu, maka kamu akan menerimanya. Nah, harap perhatikan ini tidak memberitahumu tentang kapan mendapatnya. Tuhan sedikit licik.
Dia bilang saudara akan mendapatkannya tapi mungkin 5 tahun. Saudara mungkin harus melewati proses 5 tahun, entahlah. Dan setiap kali kamu berdoa, jika kamu menyimpan sesuatu terhadap seseorang, satu hal pasti saudara akan menunggu sampai saudara taat pada ayat 25. Jika kamu menyimpan sesuatu terhadap seseorang, ampunilah dia dan biarkanlah perkara itu jatuh. Agar Bapa kamu yang di surga juga mengampuni kegagalan dan kekuranganmu sendiri dan membiarkannya jatuh. Lihat, ketika saudara menyimpan kepedihan dan tak mengampuni, ini mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Tidak pantas kita melakukannya. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Saudara harus lulus ujian pengampunan. Dan artinya saudara bisa menganggap seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak saudara suka. Dan ketika mereka melakukannya, berikutnya saudara katakan, ini ujianku. Aku akan lulus. Silahkan berusaha, tapi aku mengampunimu. Ujian kesetiaan. Bertahan dengan sesuatu untuk waktu yang lama setelah emosi hilang. Tahukah saudara, saya baru-baru ini berbicara kepada para pemimpin dan saya hampir menamakan pesan itu 10 tahun pertama dalam pelayanan itu menyenangkan. Karena, beberapa tahun pertama itu saudara hanya penuh semangat, penuh mimpi dan visi, dan saudara hanya di atas panggung dan punya gelar pendeta di depan nama saudara dan segalanya menyenangkan. Lalu tiba-tiba, tak ada yang bertepuk tangan dan bersorak lagi dan saudara sibuk dengan tugas. Tahun lalu kami mengadakan konferensi wanita ke-40 di St. Louis dan saya ingat seseorang bertanya, apakah kau antusias? Dan saya melihat mereka dan berkata tidak. Dan mereka melihat saya seperti saya telah melakukan dosa besar. Apa maksudmu? Kataku tidak, saya tidak antusias, tapi saya berkomitmen. Ketika kegembiraan berakhir, saudara masih akan berkomitmen? Ataukah saudara akan menyerah karena itu tidak lagi menyenangkan? Itu yang dilakukan dalam pernikahan. Ayo, bulan madu tidak akan bertahan selamanya. Saudara akan menemukan bahwa kakinya bau dan dia melempar pakaian dalam ke lantai. Saudara tidak suka cara dia meremas pasta gigi dan apapun, saudara tahu. Saya bahkan tidak tahu Dave bermain golf ketika kami menikah. Selama kami berpacaran, dia tidak bermain golf. Lalu begitu kami menikah, dia berkata kepada saya, seluruh keluarganya akan datang dan saya sedang mencoba membereskan apartemen kecil kami. Dan dia bilang, saya akan keluar dan memukul beberapa bola kecil. Ya, artinya saat keluar dan berlatih kita memukul satu bola setelah yang lain. Ya, itu pertengkaran pertama kami, kataku. Kau akan tinggal di sini dan membantuku membersihkan rumah ini. Keluargamu akan datang. Tidak, saya akan memukul bola kecil. Ayo, kegembiraan tak akan bertahan selamanya. Dan bahkan dalam pernikahanmu, saudara mungkin sampai pada titik di mana saudara harus membuat keputusan karena dagingmu berkata, saya keluar dari sini. Ayo. Dagingmu berkata, saya tak akan tahan dengan ini, saya tak akan hidup seperti ini seumur hidup. Tapi saudara lebih baik, berhenti sebentar dan lihat yang Tuhan katakan. Saudara mungkin berpikir rumput lebih hijau di sisi lain, tapi saudara juga harus memotong rumput itu. Saudara mungkin mempertahankan yang saudara punya, setidaknya saudara sudah habiskan beberapa tahun. Tuhan, aku beritahu, jika Dave ke surga sebelumku, tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun di bumi ini yang bisa membuatku menikah lagi. Dan ini bukan karena saya tidak punya pernikahan yang baik, saya mencintai suamiku, tapi saya beritahu butuh waktu lama untuk melatih diri. Pertahankan yang saudara punya dan bereskanlah. Maksud saya kecuali tentu saja seseorang menganiayamu. Tahukah saudara ada alasan mengapa saudara tak bisa tinggal dengan seseorang? Tapi jadilah orang yang setia, jadilah teman yang setia.
Pagi ini Christine ada di sini dan kami membicarakannya. Dia anak rohaniku dan kami mungkin bertemu 4 kali setahun. Tapi saya tidak peduli di benua apa dia berada atau di negara apa dia berada. Jika saya punya masalah, saya bisa meneleponnya. Dan dia akan naik penerbangan berikutnya dan ada untukku. Dan saya tahu itu. Jadi karena itu, kami tidak harus berpelukan 6 kali seminggu. Dia teman yang setia. Amin. Dan anak-anak saya semua setia. Ketika kakiku tidak berfungsi selama 2,5 bulan, anak-anakku bergiliran dan seseorang tinggal bersamaku selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka tak akan meninggalkanku sendiri, mereka ada untukku, mereka tinggal sepanjang malam denganku, mereka ambil giliran 4 jam dan tinggal seharian denganku. Kita harus belajar untuk ada bagi satu sama lain. Amin. Ujian kesetiaan. Ujian ciuman Yudas. Dikhianati. Dikhianati oleh seseorang yang saudara cintai, yang saudara pikir mencintai saudara. Saya mengalami itu, saya punya sekelompok teman wanita yang saya pikir adalah temanku yang tak akan pernah menyakiti saya. Begitu saudara mulai berpikir demikian, saudara menyiapkan diri untuk masalah. Bagaimanapun Matius 26 ayat 47 sampai 50 dan ketika ia masih berbicara, Yudas salah satu dari ke-12 datang dan bersamanya ada kerumunan besar dengan pedang dan pentungan dari imam-imam kepala dan tua-tua umat. Sekarang pengkhianat itu telah memberi mereka tanda, katanya, yang aku cium dikhianati dengan ciuman. Ayat 49, dan dia langsung mendatangi Yesus dan berkata, "Salam sejahtera Guru," orang munafik. Dan dia memeluknya dan menciumnya. Dan lihat tanggapan Yesus, dan Yesus berkata kepadanya, "Sahabat." Dia masih menyebutnya sahabat. Bahkan setelah itu, ujian penolakan. Setan menggunakan penolakan lebih dari apapun untuk mencegah orang maju. Ketika saudara dalam pelayanan atau melakukan apa saja dan mendapatkan promosi dalam pelayanan, hanya Tuhan yang melakukan promosi. Dan saya mengajar pendalaman Alkitab. Hanya kelompok rumahan selama 5 tahun dan Tuhan siap mempromosikan saya ke pekerjaan di gereja. Dan saya mendapatkan penolakan besar pada tingkat ini. Dan banyak yang diam-diam berpesan, jika kau melakukan itu, maka kami tidak akan lagi jadi temanmu. Ya, tahukah saudara? Saudara harus cukup berani untuk berkata, "Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya punya sahabat yang lebih dekat daripadamu, yang tidak akan pernah meninggalkan saya atau menelantarkan saya. Selamat tinggal." Karena Tuhan bisa menggantikan teman-teman itu, tapi tak ada yang bisa menggantikannya. Bagaimanapun ini terjadi pada saya, 3 waktu berbeda ketika saya ditahbiskan. Beberapa orang berkata, "Ini tidak benar. Kau wanita tidak seharusnya ditahbiskan, kau tidak punya pendidikan yang tepat, kau tidak punya ini." Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa mendidik saudara dan mempromosikan saudara? Saya pergi ke sekolah Roh Kudus. Dan saya suka yang ini, Mazmur 27 ayat 10. "Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku,
Tuhan akan menjemput aku dan mengangkat aku menjadi anaknya sendiri. Saya punya 3 menit lagi ujian apa yang saudara inginkan? Bagaimana dengan mengasihi yang sulit dikasihi? Kita katakan pada Tuhan dalam keadaan sukacita. Oh Tuhan, aku hanya ingin mencintai semua orang. Dan Tuhan berkata, baiklah. Mari kita mulai. Ya, semua orang kecuali yang satu itu Tuhan. Dan ya Tuhan, dalam Lukas pasal 6 dia benar-benar menghancurkannya. Dia berkata, jika kamu hanya mengasihi mereka yang mengasihimu, apakah kualitas pujian dan terima kasih darinya? Bahkan orang berdosa bisa melakukan itu. Lalu dia melanjutkannya, tidak, kita tidak diurapi untuk mengasihi mereka yang tak mudah dicintai. Kita diurapi untuk mencintai mereka yang tak mencintai kita kembali. Saya tidak bisa tahu apakah saudara mempercayaiku. Kukatakan kita diurapi untuk mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Dan ingat, cinta bukan perasaan, ini keputusan yang saudara buat tentang bagaimana menghadapi sesama. Tuhan, jika saja kita bisa melupakan perasaan kita. Ujian tidak mengeluh. Oh, bisakah saudara mengalami cobaan dan tidak mengeluh? Astaga, bagaimana jika saudara datang ke konferensi ini dan saya tidak meramalkan ini untukmu, tapi saudara ambil mobil dan ban mobilmu kempes? Wah, saya tidak percaya ini, kuhabiskan waktu dan uang dan pergi ke konferensi ini dan sekarang saya keluar sini dan ban saya kempes. Tidak, saat itu saudara katakan, oh ya, saya pikir saya akan panggil seseorang untuk memperbaiki ini. Oh ya, ini sulit, sangat sulit. Saudara harus, karena hampir saja itu keluar dari mulut saudara. Ujian menjadi damai dalam badai. Ujian menunggu Tuhan dan tidak mengambil alih urusan dengan tanganmu sendiri. Saya hanya akan membacakan sisanya. Ujian motif murni, bukan apa yang saudara lakukan, tapi mengapa saudara melakukan yang penting bagi Tuhan. Mengapa saya di sini? Pasti bukan untuk menyenangkanmu. Banyak orang lucu seperti yang di belakang, mereka tidak paham namun mengatakan, kau adakan pertunjukan yang bagus. Sayang, ini bukan pertunjukan. Ujian terus melayani Tuhan tanpa perasaan sama sekali. Saya punya teman yang sangat rohani dan tiap saya berbicara dengannya, dia telah dikunjungi malaikat atau dia naik ke surga atau Tuhan telah mengunjunginya dan rasanya, apakah saya orang rohani bodoh? Tahukah saudara, saya seperti belum pernah melihat malaikat, belum punya mungkin 2 atau 3 pengalaman benar-benar hebat dalam hidup saya. Di mana engkau Tuhan ya, saya percaya dengan iman bahwa kau ada di sana. Ayo saudara, bukan satu-satunya yang merasa demikian. Tapi saudara harus hidup dari apa yang saudara tahu, bukan yang saudara rasakan. Lihat, saya tahu bahwa Tuhan bersamaku, saya tidak harus merasa seperti Dia bersamaku. Saya tahu bahwa Dia mencintai saya tidak harus merasa seperti Dia mencintaiku. Saya tahu bahwa Dia akan kembali lagi, saya tak harus merasa demikian. Saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya tahu.